Destinasi wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Para teman Tanjung Enim Radio masih bersama saya Reddy dan ibu-ibu dari Sibarajut binaan PTBA, yaitu ada Ibu Alpita Kalsum, Ibu Fili dan Ibu Eva Ica. Dan sesi berikutnya kita akan mengenalkan macam-macam produk yang kebetulan dibawa pada hari ini ke studio. Juga mungkin para teman ada yang penasaran ini berapa sih harganya. Silakan nih siapa yang mau menjelaskan dan yang memperagakan silakan tunjukkan di kamera biar para teman melihat langsung ya produk yang disebutkan. Ya, Ibu Eva silakan. Yang pertama dulu apa? Saya dari tadi nggak bosan-bosan ngeliatin boneka ini loh. Boleh. Dibuka dulu itunya kalau, nah ya, biar nggak, nah oke, tunjukin di kamera. Berapa itu? Ini namanya boneka apa ini? Mickey Mouse ya. Untuk boneka ini kita harga jualnya 200 karena benangnya ini sangat lembut. Oh iya, sangat dia, lembut ya. Iya, beda dengan buatan kalau kita untuk tas atau apa. Ini dia dari milk katun. Dia lembut, jadi kalau untuk bayi ya, untuk anak-anak tuh nggak jadi sensitif buat kulit mereka itu. Iya. Harganya 200.000. Iya. Mas Indra, 200.000 Bang Indra. Mau dilelang nih cerita. Iya. Terus yang berikutnya semuanya ditayangkan ya. Ini kalau untuk peci ya. Nah ini peci ya. Peci ini motifnya tapestri Pak ya. Tapestri, Jadi ya. jalan 2 benang. Kalau dia 3 benang dia jalan. Atau 2 benang dia jalan. Itu harganya sekitar 65.000. 65.000. Sangat terjangkau lah ya. Iya. Terus ini juga lembut karena dia terbuat dari katun. Katun ya. Iya. Jadi lembut, nyaman lah kalau kita buat sholat tuh kan pasti dipakainya agak lama kan Pak ya. Iya. Dia nyaman. Kemudian ini sajadah muka ibaratnya ya. Ini kan bisa dilipat. Jadi kalau kita bepergian tuh pasti saat ini kan kita harus pakai sejadah sendiri ya Pak ya. Iya. Ini kisaran 180. Dia juga bahannya lembut dari. Ini kategori rajutan ya. Iya rajutan. Nah terus yang dipakai Ibu Eva ini apa? Nah ini? kita mau tunjukkan nih Pak ya. Ini namanya kita benang ombre. Ini shawl. Shawl ya. Nah benang ombre itu bahan bakunya adalah benang jahit Pak. Benang jahit. Iya, Okay. benang jahit yang dianyam, ibaratnya yang kita rajut itu 8 lembar. Wow. Ini bentuknya aslinya seperti ini. Dia udah ini udah dibantu digulungkan ya Pak ya. Ini kebetulan kawan kita ini baru bikin. Dan alhamdulillah produk kita Ibu Bupati kita sudah pakai. Alhamdulillah. Nah seperti yang kita harapkan ya. Karena waktu beliau berkunjung ke tempat kita beri ini, Bu coba berfoto dengan ini. Tiba-tiba dia bilang, kayaknya nggak lepas lagi deh. Alhamdulillah ya gitu. Ya mudah-mudahan para petinggi-petinggi yang ada di Kabupaten Muara ini, baik dari BMN maupun dari Pemda setempat ya. Dan kita juga ada ini Pak, terima kasih dengan CSR karena awal tahun ini kita dapat proyek sejadah. Amin. Yang ditaruh atau disimpan di Hotel Saka. Jadi setiap kamar di Hotel Saka itu ada sejadah dan alhamdulillah itu produksi Sibarajut. Iya. Nah itu apa lagi tuh Ibu? Ini poco ibaratnya. Ya? Poco ini untuk ibaratnya kalau ibu-ibu yang menggunakan gamis kan suka ini agak kurang pede Bu Pak ya, bisa digunakan ini atau juga kadang ibu-ibu perjalanan jauh Pak atau untuk di pesawat itu kan bisa kita pengganti sal juga sepertinya. Betul ya. Dia langsung pakai. Ini juga bahannya terbuat dari milk katun susu. Itu sekitar itu. Nah, ini tas. Kalau tas ini sebetulnya tasnya ini tas pakaian kami Pak. Kalau contohnya keberatan. Jadi kalau sekiranya mau lihat-lihat produk kami di gerai kita sudah siap. Ya. Tas-tas yang besar juga sudah diproduksi. Sudah diproduksi. Yang berupa ransel atau tas pesta, tas ransel, tas besar itu. Nah, kita banyaknya dari guru tuh Pak. Iya.
Nah ini topi, alhamdulillah karena ada ini ya. Topi ini bahannya juga dari katun Bali, dari ini Pak. Ya itu sip. Enak dipakainya Pak, Iya, gitu, nggak keringetan, nggak apa itunya. Jadi banyak lagi. Jadi kalau ada yang berminat, gerai kita terbuka, siap. Iya. Nah ini kalau Terus, makrem, tas makrem. Panjang, nah ini tas, Ini kategori makrem ya? Makrem, Kategori. ya makrem ini pasaran. Jadi 300 bisa ya, dijelaskan perbedaan yang menyolok makrem dengan rajut? Ya ini contohnya seperti ini, Oh, iya. dari benang aja, dari bahan baku kan udah bisa beda kelihatan, Pak ya, bisa kelihatan gitu. Atas rajut, yang kuning itu makrem ya. Oh iya. Nah kalau yang di atas itu tas rajut, itu yang menggunakan hakpen atau alat yang dibawa adalah makrem yang tidak menggunakan alat. Seperti itu Pak. Itu bedanya di sana ya. Iya. Oke, terima kasih, dan para teman mungkin sudah banyak melihat ya hasil-hasil rajutan produksi dari Siba Rajut ya, yang siapa tahu selama ini anda hanya melihat di Facebook, di IG, tapi hari ini kami tayangkan secara live di Tanjung Enim Radio. Kemudian sepanjang ini mungkin ada kelompok-kelompok lain atau ibu-ibu lain yang sudah berkunjung ke sana, bisa diceritakan ya, paling tidak itu bisa memotivasi Siba Rajut atau teman-teman yang lain. Alhamdulillah, karena kita juga adalah binaan dari CSR. Terima kasih juga kepada CSR. Setiap tamu PTBA pasti Pak singgah ke tempat kami. Oh iya. Dan ya, memang, kalau boleh disebutkan dari mana aja tuh? Daerahnya mungkin? Dari Jakarta, dari Padang, dari Lampung, pokoknya semua ada Pak ke kita. Sampai yang belum lama ini Sultan Palembang. Bapak Iskandar datang ya. berkunjung dan dia memberi semangat sangat-sangat baik, support sangat baik, sampai dia bilang gini, istri saya juga di rumah suka dengan rajutan. Wah. Selamat siang Pak Sultan Palembang ya, mudah-mudahan saudaranya atau ada yang lain bisa mendengarkan kami atau live di Tanjung Enim Radio ya. Dan harapan Ibu, kita masih ada waktu kurang lebih 12 sampai 13 menit ke depan. Harapan Ibu untuk yang sudah sangat membantu mensupport kegiatan Siba Rajutnya apa aja nih Bu? Harapan saya mudah-mudahan CSR PTBA tidak bosan untuk selalu mensupport kami. Kami karena terus terang Pak, tanpa support dari CSR PTBA kami tidak bisa apa-apa. Kami punya ilmu, tapi kalau kami tidak didukung juga kami tidak bisa apa-apa Pak. Jadi seperti perlu itu. motivasi, perlu dukungan ya. Betul. Terus ini dengan para generasi muda terutama remaja putri, harapan Ibu apa nih dengan adanya merajut ini? Karena jujur untuk generasi mudanya kayaknya ya hanya beberapa orang yang melirik bahkan berminat itu. Seperti gini Pak ya, ada cerita sedikit. Dalam bulan kemarin saya kan sempat ngajar di di Kelurahan Pasar dan Desa Tegarjo, belajar merajut yang ini kannya tuh dari Kotaku. Ya Kotaku ya. Program Kotaku untuk pelatihan merajut. Saya di sana bicara dengan kebetulan banyak remaja-remaja. Saya bilang, kamu jangan takut untuk belajar merajut. Karena pandangan mereka merajut itu adalah nenek-nenek. Iya, itu pameo dulu seperti itu memang ya. Kamu jangan takut untuk merajut. Karena dengan merajut ini ilmu. Iya. Yang satu saat bisa kamu pakai. Mungkin kamu sekarang tidak berpikir, untuk apa saya belajar ini? Iya. Tapi terus terang, begitu kamu rumah tangga, kamu harus diam di rumah, kamu harus ngurus anak di rumah. Dengan kamu merajut, kamu punya ilmu yang bisa bermanfaat dan menghasilkan. Iya. Dan kemudian ini kan 2 tahun terakhir ini kita lagi di masa krisis, di masa pandemi ya, di mana semua hal ini terkena imbasnya, termasuklah kegiatan-kegiatan sentra industri. Apa yang Ibu rasakan pada saat pandemi ini, mulai dari pemasaran, kegiatan-kegiatan dibatasi, PPKM dan sebagainya? Kalau itu sangat pasti ya Pak ya. Kalau masalah penjualan bukan merosot lagi, kita udah terjun payung ibaratnya ya. Karena yang tadinya kita bisa menjual yang besar-besar Pak ya, seperti taplak, sarung bantal, kursi, kami masih bisa dengan jual konektor Pak. Jual konektor ya.
masih bisa. Jadi artinya ada kami sisi masih lain bisa. produk yang menurun, di sisi lain produk Naik, meningkat ya. Nah, jadi balance lah ya. Iya, itu. Oke para teman, kita akan lanjutkan kembali obrolan kita di kesempatan siang hari ini. Dan tadi ibu-ibu sudah request, Mas Indra lagu apa yang akan kita persembahkan? Tadi mereka request lagu Kemesraan dari Iwan Fals. Apakah setelah ini atau nanti? Masih di Tanjung Enim Radio di acaranya Ngobras. Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio.